Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Pada tahun 1974, seorang Jenderal Augusto Pinochet dari Chili berhasil untuk menggulingkan kekuasaan dan menjadikan dirinya sebagai pemimpin otoriter di negara yang dimaksud itu. Itu adalah sponsor dari Amerika Serikat, dan segera setelah itu maka yang dilakukannya adalah membersihkan orang-orang kiri dari negaranya. Kemudian oposisi juga dihancurkan. Dia telah menangkapi, kemudian menyiksa dan membunuh orang-orang yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan dan tidak seideologi dengan ideologi kapitalis liberal. Di Indonesia, kita juga menemukan sosok yang seperti itu pada diri Soeharto. Mereka berdua memiliki banyak sekali kesamaan karena sama-sama ada di zaman yang sama-sama disponsori oleh Amerika Serikat, sama-sama berkuasa dengan latar belakang militer, dan apa yang mereka lakukan sama-sama membantai orang-orang oposisi dan orang-orang kiri yang tidak suka dengan atau tidak sejalan dengan gagasan mereka. Apakah mereka kejam? Tentu saja mereka kejam, tapi ada sisi positif di situ, di mana Augusto Pinochet kemudian menghabisi semua kartel-kartel narkoba yang ada di Chili. Jadi mereka ditangkapi, disiksa, dan dibunuh semuanya sampai nyaris tanpa sisa. Hanya tinggal kriminal-kriminal kecilnya saja. Di sisi yang lain, di Amerika Serikat sedang mengalami sebuah kultur shock yang sangat luar biasa. Jadi ceritanya, sejak tahun 1960-an sampai 1990-an di Amerika Serikat itu terjadi kegoncangan kultur yang sangat luar biasa karena mereka baru menyadari kondisi yang sesungguhnya. Jadi sains dan teknologi berkembang dengan sangat pesat, tetapi orang-orang Amerika Serikat pada waktu itu tidak bisa melihat itu karena pandangannya teralihkan pada ancaman Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Ketika Perang Dunia Kedua usai dan kemudian rakyat Amerika Serikat disuguhi oleh perang ideologi, yaitu Perang Dingin, maka rakyatnya itu kemudian menjadi gamang, menjadi bingung. Makanya di Amerika Serikat itu tahun 60-an sampai tahun 90-an itu fenomena perubahannya itu sangat-sangat radikal gitu. Jadi misalkan ilmu sosial itu baru masuk ke universitas di Amerika Serikat itu tahun 70-an. Kemudian cerita-cerita tentang konspirasi, baik itu Illuminati, Freemason, atau bumi datar, atau elit global dan sebagainya, itu juga muncul tahun segituan. Cerita tentang orang-orang hippies itu muncul tahun segituan juga. Kemudian munculnya internet, munculnya komputer, dan perkembangan-perkembangan teknologi yang sekarang membagongkan kita saat ini, itu kan munculnya tahun 60-an sampai tahun 90-an. Nah, karena itu, di Amerika Serikat itu sebagai awal mula dari pergerakan itu, banyak sekali orang-orang yang tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan yang sangat radikal pada waktu itu, yang menyebabkan banyak di antara mereka itu, khususnya anak-anak muda, terjerumus kepada narkoba. Begitu. Nah, kemudian mari kita hubungkan, di satu sisi rakyat Amerika Serikat sangat membutuhkan narkoba karena kegoncangan kultur itu, tetapi di sisi lain Augusto Pinochet menghentikan suplai narkoba dari Amerika Latin. Nah, maka dari situlah kemudian muncul sesosok pahlawan yang kemudian dielu-elukan oleh para penjual dan pengguna narkoba di Amerika Serikat pada waktu itu, yaitu kemunculan Pablo Escobar atau Don Pablo Escobar, seorang penjahat paling kaya di dunia dan paling berbahaya, dan seorang kartel yang benar-benar tidak bisa muncul lagi dalam sejarah. Jadi kita akan bahas orang itu. Jadi ayo kita mulai. Ketika Pablo Escobar meninggal 2 Desember tahun 1993, dia diketahui memiliki harta kekayaan sekitar 1.000 triliun rupiah. 1.000 triliun rupiah itu kalau dikonversikan ke mata uang rupiah dan dikonversikan dengan nilai mata uang hari ini, dengan jumlah kekayaan yang sebesar itu menempatkannya menjadi salah satu orang terkaya di dunia dan penjahat paling kaya dalam sejarah. Dari mana dia mendapatkan harta kekayaan seperti itu? Semuanya dimulai dari hal yang sangat-sangat sederhana. Dia adalah kriminal biasa. Kerjaan awalnya adalah jualan rokok ilegal, jualan tiket, calo tiket, pertandingan bola, hal-hal yang semacam itu. Tetapi tempat itu memberikan kepada dia tantangan yang mengerikan, yang kalau dia tidak bisa bertahan di situ, dia akan mati. Pada waktu itu dia dikejar-kejar sama polisi dan dia juga harus bersaing dengan para penjahat yang lain. Dan Escobar pada waktu itu mulai melakukan yang kemudian menjadi filosofi hidupnya, yaitu ketika berhadapan dengan lawan, dia akan memberikan pilihan, mau sorga atau neraka. Jadi maksudnya, kalau misalkan menjadi lawan, lawan itu akan diperangi sampai salah satu di antara mereka akan mati. Kalau misalkan tidak seperti itu, kalau misalkan si lawannya itu tidak mau melawan, maka si lawan itu akan diberikan uang atau akses untuk mendapatkan kekayaan yang luar biasa,
bersenjata atau bekerja sama. Jadi pilihannya hanya seperti itu saja. Itu yang dilakukan Escobar kepada lawan-lawannya karena dia pun merasa diperlakukan seperti itu oleh takdir kehidupan. Dia kemudian menyasar kepada kriminal-kriminal yang lain. Masuk nggak sama geng saya? Kalau masuk, ayo gabung, kita dapat kekayaan yang besar, sama-sama ngerintis sebagai penjahat. Kalau tidak seperti itu, maka kamu saya bunuh. Begitu seterusnya, sampai karena dia memiliki kekuatan yang cukup dan keberuntungan dan kecerdasan, akhirnya dia menjadi salah satu kriminal yang paling kuat di wilayahnya, Medellin. Dan pada akhirnya dia mendirikan kartel Medellin yang sangat terkenal itu 2 tahun setelah kartel yang ada di Chili itu berhenti beroperasi gara-gara dihentikan oleh pemerintah. Begitu. Lalu apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan itu adalah dia kemudian mengumpulkan koka sebanyak-banyaknya. Pertama dia nanam sendiri, kemudian dia membeli dari kriminal-kriminal yang lain, kemudian dia jadikan sebagai serbuk, kemudian dijual ke Amerika Serikat. Pada kenyataannya, Escobar adalah orang pertama yang menciptakan rute rahasia untuk menyelundupkan narkoba dari Kolombia ke Florida, Amerika Serikat. Dan penyelundupan pertama itu berhasil. Penyelundupan kedua kemudian juga berhasil, dan berikutnya berhasil. Keuntungan yang sangat luar biasa itu menyebabkan dia menjadi seseorang yang sangat disegani di antara kriminal-kriminal yang lain itu. Dan ketika dia sudah menjadi tambah kaya, dia menjadi semakin banyak pengikutnya karena dia selalu menjalankan filosofi hidup yang sama. Kerja sama dengan saya, dapat duit yang banyak banget. Tapi kalau tidak mau kerja sama dengan saya, berarti kamu adalah pesaing saya dan kamu akan mati. Begitu yang dilakukannya. Dan itu seiring dengan kekayaannya yang bertambah, dia lakukan bukan hanya kepada kriminal-kriminal yang lain, tetapi juga pada pihak kepolisian dan para penegak hukum yang lain. Jadi polisi-polisi, kalau kamu macam-macam sama saya, keluarga kamu saya habisi. Tapi kalau kamu baik sama saya kasih duit banyak, berkoper-koper, silahkan. Kan begitu. Dan bisnis narkobanya itu lancar sampai dia memiliki cukup kekayaan untuk bisa membeli sekitar 15 pesawat besar dan membeli berikutnya lagi, bukan untuk disewain buat penumpang dan sebagainya, tapi digunakan untuk menyelundupkan narkoba dari Kolombia ke Amerika, khususnya ke Florida. Dan setelah dia menjadi sangat-sangat kaya lagi, akhirnya dia menggabungkan geng-geng yang lain, mafia-mafia yang lain, kartel-kartel yang lain, diantaranya yang Cali dan sebagainya, itu gabung ke dalam grupnya. Kamu tidak usah membubarkan geng kamu, mafia kamu, tapi mari kita sama-sama bekerja sama. Tahun 1980, jumlah kokain yang diselundupkan oleh Escobar ke Amerika Serikat itu sekitar 80 ton per bulan. Jadi bayangkan betapa besar keuntungannya, kan 1 kilo kokain aja itu udah, ini 80 ton per bulan ke Amerika Serikat, yang menyebabkan Amerika Serikat kebanjiran narkoba dan Escobar masuk ke dalam jajaran orang paling kaya pada waktu itu. Dan setelah dia mendapatkan kekayaan yang sangat besar, dia ternyata terlalu kuat untuk bisa dilawan oleh musuh-musuhnya, baik dari penegak hukum maupun dari kriminal-kriminal yang lain. Ketika dia menginginkan wanita selingkuhan dan si wanita itu ternyata sudah punya pacar, maka pacarnya hilang. Ketika dia ditilang sama polisi, maka polisinya hilang beserta keluarganya. Ketika dia diselidiki oleh detektif, detektifnya hilang, meninggal dunia, nyawanya hilang maksudnya. Ketika dia misalkan dikejar-kejar sama wartawan untuk diwawancara begini dan begitu, dan menyerempet kepada bisnis haramnya, wartawannya juga hilang. Ketika dia kemudian ditangkap, diadili oleh pengadilan begini begitu, pengadilannya kebakaran, hakim-hakimnya meninggal, saksi-saksinya juga turut meninggal. Kan ini adalah sesuatu yang luar biasa, bahkan levelnya sudah sampai selevel pemerintahan. Karena ketika ada calon presiden yang itu merupakan adalah seorang menteri, ketika dia nyinyir sedikit tentang Escobar, pesawatnya yang ditungganginya tiba-tiba meledak. Ratusan orang di sana meninggal dunia. Hal inilah yang kemudian menyebabkan Escobar benar-benar menjadi sangat kuat. Penegak hukum tidak ada yang berani padanya atau ternyata berpihak padanya. Semua kriminal ada di bawah kekuasaannya dan pemerintahan tidak mau mengusik dirinya. Satu-satunya yang pada waktu itu kemudian berani mengambil langkah itu adalah pemerintahan Amerika Serikat. Kenapa? Karena pemerintah Amerika Serikat itu geram karena ada warganya yang meninggal dunia dalam pemboman terhadap pesawat yang dilakukan oleh Escobar, dan karena Escobar itu terbukti telah menyelundupkan sekian ton narkoba kepada Amerika Serikat, maka Amerika Serikat kemudian menawarkan kepada pemerintahan Kolombia, sini, saya tahu engkau tidak akan berani melawan Escobar. Kalau gitu, saya saja yang melakukannya. Kalau pengadilan-pengadilan di Kolombia tidak bisa menjerat
apa yang dilakukan oleh Escobar, di pemerintahan Amerika Serikat kami bisa melakukan itu. Maka kita bikin perjanjian ekstradisi. Kalau kamu berhasil menangkap Escobar, maka kami silahkan bawa ke Amerika Serikat, selesai masalahnya. Kalau kamu masih kesulitan untuk menangkap Escobar, saya minta izin, kata Amerika Serikat, untuk memasukkan tentara saya untuk menggeruduk yang namanya Escobar itu. Tawaran itu tentu saja menjadi sebuah dilema bagi pemerintahan Kolombia, karena Amerika Serikat sudah diketahui ya, kalau Amerika Serikat sudah menawarkan bantuan kemudian minta izin masuk, maka itu sama dengan penjajahan gitu. Nah, di sini kan akhirnya rapat bingung, dan Escobar mengetahui ancaman yang sangat besar kalau seandainya perjanjian ekstradisi itu terjadi. Kalau misalkan dia di penjara di Kolombia gak jadi masalah, tapi kalau dia kemudian dikirimkan ke Amerika Serikat, itu bukan wilayah dia, maka dia sebisa mungkin menghentikan upaya untuk mengesahkan undang-undang ekstradisi yang dimaksud itu. Apa yang dia lakukan? Dia ngelamar jadi anggota DPR, menjadi senator. Dia ngelamar hari ini, pas pemilunya langsung jadi. Karena apa ya, duitnya banyak, dia kasih ke orang-orang apa dan sebagainya. Setelah itu dia benar-benar jadi. Kemudian dia berusaha untuk menghentikan upaya pengesahan undang-undang itu. Dalam rapat, dia sempat disinggung, dijelek-jelekan oleh salah seorang menteri, namanya Lara. Menteri itu besoknya meninggal, kepalanya bolong-bolong. Tapi yang jadi masalah itu kan Amerika Serikat, bukan Kolombia. Maksudnya yang memaksakan untuk undang-undang ekstradisi itu kan Amerika Serikat. Maka pemerintah Kolombia diancam bagaimanapun sama Escobar, tetap wacana untuk ekstradisi itu menjadi semakin menguat. Sampai-sampai Escobar kemudian datang sama pemerintah Kolombia pada waktu itu. Berapa utang pemerintah? Sok sebutin aja, saya lunasi semuanya. Mau nggak? Tapi ya maaf, mau dilunasi mau enggak juga, ekstradisi mah itu mah udah bukan ikut campur urusan saya gitu, kata si pemerintah Kolombia teh. Oh gitu ya, kalau misalkan seperti itu berarti siap-siap untuk terjadi perang. Apa yang terjadi setelahnya? Ternyata Escobar itu memberikan atau mempersenjatai rakyat. Orang-orang Medellin khususnya, yang preman-preman, yang orang baik, yang orang jahat, yang orang apa, semuanya dipersenjatai. Dan dia kemudian melancarkan sebuah propaganda besar di Medellin bahwa polisi itu adalah koruptor, data-datanya jelas, yang korupsinya sekian dan sebagainya. Dan ketika mereka misalkan bertugas, mereka bertugas demi uang dan sebagainya, bukan demi negara, bukan demi moral, demi apapun. Begitu. Maka ketika ada polisi lewat dan sebagainya, itu diberondong, ditembak sama orang-orang sipil di Kolombia pada waktu itu. Dan setelah itu terjadi pemboman di mana-mana. Pembomannya itu menyasar kantor polisi, menyasar kantor-kantor pemerintahan, media massa dan sebagainya, dan itu merata di mana-mana. Penembakan terjadi setiap hari dan sebagainya. Jumlahnya itu mencapai ribuan orang yang meninggal. Tapi sampai pada bagian itu pun, itu tidak menghentikan semangat Amerika Serikat untuk menarik Escobar ke Amerika Serikat. Maka Escobar kemudian punya strategi yang lain, yaitu dia datang ke pemerintah, oke, saya menyerahkan diri, saya hentikan peperangan ini, saya bisa menghentikan perang sipil ini. Tapi dengan catatan, saya ditangkap, silahkan, masukkan saya ke dalam penjara, silahkan, tapi penjaranya saya yang sediakan. Aneh ya? Kriminal tapi milih penjaranya sendiri. Tapi pada waktu itu pemerintah Kolombia tidak memiliki opsi lain yang lebih baik bagaimanapun, karena perangnya gak beres-beres. Ya udah, kalau gitu deal, saya setujui. Maka apa yang dilakukan? Escobar kemudian mendirikan atau merenovasi sebuah penjara dengan sangat bagus, dengan sangat mewah, setara hotel bintang 10. Di dalamnya ada tempat kolam renang, di dalamnya ada klub malam, di dalamnya ada lapangan sepak bola, ada apa dan sebagainya, dan dia di sana menjadi raja. Sipirnya adalah anak buahnya, kepala penjaranya juga adalah anak buahnya, dan Escobar sebenarnya bisa keluar masuk penjara itu seenaknya. Karena apa? Karena orang-orang yang ada di dalam penjara itu semuanya juga adalah anak buahnya dia. Jadi luar biasa ya. Nah, disitulah kemudian dia mengembangkan bisnis narkobanya itu menjadi jauh lebih besar. Dan ini kemudian dianut oleh orang-orang pengedar narkoba di seluruh dunia. Yaitu apa? Kalau misalkan mau mengedarkan narkoba, tempat paling aman untuk peredaran itu adalah di dalam penjara. Dan Escobar pada waktu itu mendapatkan kekayaan yang jauh lebih besar karena dia mengendalikan bisnis narkobanya itu dari dalam penjara yang dia bangun sendiri. Namanya La Catedral. Nah, tapi disinilah masalahnya. Biasanya orang kalau udah terlalu sering menang itu dia lengah.
dan biasanya dia kemudian melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang dampaknya terlalu besar. Di masa di dalam penjara inilah kemudian Escobar melakukan satu tindakan yang ternyata menjadi titik balik kehancurannya. Jadi awal mulanya itu adalah salah satu kartel lain yang sebenarnya memiliki kerjasama yang baik dengan dia, yaitu kartel Cali. Atau sebenarnya tidak memiliki hubungan kerjasama yang baik, di luar mereka bersaing, tapi untuk urusan narkoba mereka itu sama gitu, bekerja sama. Nah, si kartel Cali itu salah satu pemimpinnya yang menghubungkan dirinya dengan Escobar itu ditembak mati sama polisi. Kemudian digantikan oleh orang lain yang tidak terlalu loyal pada Escobar. Nah, ketika di dalam penjara itu, si geng Cali itu datang sama Escobar, nawar-nawarin ini dan sebagainya, yang ternyata itu adalah sebuah kecurangan. Escobar tahu bahwa dirinya dicurangi, maka kemudian di penjara itu dia melakukan pembunuhan dengan cara yang sangat sadis terhadap orang-orang yang dianggap mengkhianatinya dari geng Cali itu. Beres geng Cali itu dibantai, ketahuan sama geng Cali yang ada di luar penjara. Dan si geng Cali itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh agen Amerika Serikat. Jadi kalau Baraya nonton film Fast and Furious, kemudian ada agen Hobb yang bekerja sama dengan Dom. Nah, itu sebenarnya terinspirasi dari cerita yang Escobar ini. Maksudnya bukan terinspirasi, tapi maksudnya ada kesamaan dari situ, yaitu kalau pemerintah Amerika Serikat kesulitan untuk bisa mengalahkan penjahat, maka dia akan bekerja sama dengan penjahat lain untuk melakukan misinya. Begitu kurang lebihnya. Nah, agen-agen Amerika Serikat kemudian menghubungi si geng Cali ini. Lu dihabisin tuh sama Escobar. Iya, aduh gimana. Gini nih, bikin kesepakatan bertiga dengan pemerintah Kolombia. Semua orang-orang Cali, semua kartel-kartel yang lain selain Medellin itu akan dibebaskan dari seluruh tuntutan hukum kalau mereka berani melawan Escobar. Deal nggak? Jadi pada waktu itu muncul sebuah kesepakatan antara Amerika Serikat, agen-agen khususnya, kemudian pemerintah Kolombia, dan kartel-kartel selain kartel Medellin di bawah Escobar. Semuanya akan melawan Escobar. Ini perang babak baru. Escobar diserang lagi, penjaranya dihancurkan, tapi dia berhasil melarikan diri dan kemudian balas menyerang dengan melakukan pemboman besar-besaran terhadap kantor-kantor pemerintahan, kantor kepolisian, dan sebagainya. Dan perang itu terjadi terus-terusan sampai ada satu titik berikutnya di mana Escobar ketahuan kelemahannya, yaitu apa? Escobar itu sebenarnya adalah orang yang baik dalam tanda kutip. Dia adalah kepala keluarga yang sangat ramah, sangat santun, sangat lembut. Dia adalah family man. Nah, ketahuanlah kelemahan itu, maka keluarganya dicari, kemudian ditangkap dan disandra. Inilah yang kemudian membuat Escobar itu hilang harapan. Dia marah-marah kepada pemerintah Kolombia yang mengatakan tidak gentle lah, kenapa keluarga saya ditangkap dan sebagainya dan seterusnya. Tapi apapun itu, itulah yang kemudian menjadi titik akhir dari kehidupannya. Setelah keluarganya ditangkap, dia langsung melakukan perang frontal, tidak sembunyi-sembunyi melakukan pemboman sampai akhirnya dia ketemu dengan kondisi bersimbah darah dengan peluru yang memenuhi tubuhnya. Tapi banyak orang yang menganggap bahwa dia itu bunuh diri. Maksudnya sebelum dia diberondong oleh peluru, dia tembak kepalanya sendiri, tepat di lubang telinga. Karena dia memang dalam wawancara sebelumnya pernah mengatakan bahwa kalau saya harus mati, maka saya akan bunuh diri. Saya tidak mau memberikan kehormatan untuk orang lain yang bisa membunuh saya. Dia katakan seperti itu. Jadi dia tembak ininya, dan setelah itu dia diberondong dan akhirnya meninggal. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Nah, dari sini ada beberapa pesan moral yang harus kita garis bawahi, Baraya, bahwa yang pertama, ternyata orang yang sangat jahat sekalipun itu ternyata memiliki sisi-sisi yang sangat positif. Jadi misalkan tadi itu ya, Augusto Pinochet, dia itu jahat luar biasa, tapi dari tangannya lah kemudian kartel narkoba Chili itu berhasil diberangus. Kemudian Pablo Escobar yang selama video ini diceritakan tentang betapa kejinya dialah yang kemudian memberikan kepada rakyat miskin ribuan rumah, kemudian gereja, panti asuhan, sekolah, panti jompo, dan lain-lain, dia yang bangun. Bahkan klub-klub bola di Kolombia kemudian menjadi bangkit dan berkembang, itu gara-gara dia. Kolombia itu pada akhirnya masuk ke Piala Dunia itu gara-gara dia, gara-gara uang yang digelontorkan untuk klub-klub bola itu tanpa ada yang bisa menyanggahnya. Nah,
Dari sini kita bisa melihat bahwa ya, kita itu ketika melihat seseorang itu nggak bisa hitam putih, karena ada bagian-bagian tertentu dia tetap menjadi seorang manusia yang memiliki sisi positif, sisi lembut, selain juga sisi kejahatan dan sisi amoralnya. Semoga memberikan pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.